Bismillah. Halo, peserta onboarding UMKM 2023 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Nabata Consulting. Pada kesempatan kali ini, saya Areko Prasetyo, kita akan membahas tentang topik aktivasi dan optimasi ekosistem Google yang merupakan salah satu materi penting atau materi wajib untuk peserta onboarding. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tentang bagaimana caranya UMKM dapat menggunakan ekosistem Google. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih dalam membahas salah satu fiturnya yaitu Google Profile Business. Nah, apa sih ekosistem Google itu dan kenapa penting untuk UMKM? Kita semua agar tahu dan dapat menggunakannya. Nah, akan kita bahas di video pertama ini. Kita perkenalan dulu ya dengan saya. Nah, itu dia video perkenalan saya. Saya Areko Prasetyo, saya adalah teman belajar, saya menyebutnya teman belajar teman-teman untuk topik aktivasi ekosistem Google ini. Ini yang akan kita diskusikan, ada 3 video, ini merupakan video pertama. Video pertama ini tentang urgensi atau pentingnya memanfaatkan ekosistem Google. Nanti setelah video ini, ada video kedua, yaitu aktivasi, bagaimana cara membuat Google Profile Business. Dan video ketiga itu adalah optimasi. Setelah kita membuat Google Profile Business, selanjutnya kita perlu memaintain, memelihara, mengoptimasi agar apa? Agar Google Profile Business kita mendatangkan klien, mendatangkan pengunjung yang berujung ke penjualan. Nah, bagaimana kita membuat listing Google Profile Business kita supaya muncul ketika dicari oleh konsumen. Itu di bagian ketiga. Dan di bagian 4, pengayaan atau optimasi lanjutan, ini nanti akan berupa mentoring langsung Zoom dengan saya. Jadi akan ada 4 sesi, 3 berupa video dan 1 berupa mentoring langsung. Oke, perkenalkan saya Reko Prasetyo. Tadi sudah ada video di depan ya, yang memperkenalkan tentang saya, profil singkat saya. Jadi saya master dari MBA ITB, kemudian experience saya grup distributor PT Tira Satria Niaga, saya founder Jagoan Digital Agency, saya founder Altek Indonesia, ada satu perusahaan baru saya, High Speed Flow, dan achievement saya adalah yang pertama Best Digital Marketer di PT Tiga Raksa Satria di tahun 2018, dan saya terpilih dari 1 dari 25 orang yang mengikuti program internship dari Kementerian Ristek di Jerman. Itu tahun 2011-2012. Oke, ini ada beberapa sertifikasi. Saya ingin menunjukkan bahwa mungkin ada yang bisa saya share ke teman-teman semua. Jadi jangan sampai ada pertanyaan gitu ya, ini mentornya siapa sih? Atau apa sih skill atau kapabilitasnya? Nah, ini izinkan saya menunjukkan beberapa sertifikasi yang saya punya. Saya inbound certified, ini dari HubSpot. Kemudian saya juga Geek Coach certified. Kemudian saya SEO Writing Masterclass. Kemudian BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ini Indonesia, jadi resmi. Dan saya juga Certified of Excellence di SEO Manager Certification, ini Blu-ray Academy, ini dari UK. Dan saya juga e-commerce certified marketing specialist, ini dari digital marketer. Nah, itu ada beberapa dari sedikit certified ataupun sertifikasi yang saya punya. Oke, tapi ada satu hal yang penting, ini suka saya
include atau saya masukkan di setiap awal presentasi saya. Jadi yang paling penting dari fase pembelajaran ini, ada 3 video dan 1 mentoring, yang paling penting adalah bagaimana caranya ataupun teman-teman itu bisa mendapatkan manfaat dari kelas ini, dari pelajaran ini. Jadi, yang paling saya harapkan adalah teman-teman mendapatkan manfaat. Manfaatnya berupa apa, Mas Ari? Manfaatnya berupa materi ini dapat diaplikasikan. Materi ini akan membuat omset teman-teman menjadi lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Nah, itu yang paling penting. Jadi, saya harap dari banyak materi yang akan teman-teman dapatkan di mentoring, salah satunya dari aktivasi Google Profil Bisnis, ini bisa membantu usaha teman-teman. Oke, nah bagian pertama kita akan membahas tentang kenapa penting memanfaatkan ekosistem Google Bisnis. Ini karena, ya sekarang siapa sih yang nggak tahu dengan Google? Misal ini ada sebuah gambar ya, ada sebuah gambar, ada kerumunan orang, ada yang banyak berjualan, ya kita akan melihat penjual yang kita lewati. Tapi ketika kita ingin menemukan sebuah atau sebuah makanan atau sebuah lapak gitu ya, yang benar-benar kita inginkan, kita akan tidak mudah gitu menemukannya di tengah kerumunan orang. Di situ pentingnya ketika kita mencari sesuatu untuk mendapatkan informasi. Sekarang ini semua orang kalau bertanya sesuatu, bertanya sebuah tempat, atau biasanya kita pakai Google Map gitu ya. Misal kita lagi di sebuah kota baru, kita nyari toko bakso, tentu kita akan membuka Google Map. Nah, Google itu merupakan satu tujuan orang tempat bertanya di antara kerumunan atau begitu banyaknya informasi yang tersedia. Nah, ini merupakan data berapa banyak sih orang melakukan pencarian di Google. Ini bahasa Inggris ya, tapi ditunjukkan di sini di tahun 2022 ada 99.000 pencarian setiap detik. Wow, besar banget ya. Atau ini kalau dijumlahkan dalam satu hari itu 8,5 billion search. Ini data tahun 2022. Tentunya data tahun 2023 bisa jadi ini lebih banyak lagi ya. Ini diakses di 13 Januari 2023, datanya data tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa banyak orang yang meminta rekomendasi dari Google. Sekarang pun Google sudah masuk kayak bahasa umum ya. Bentarlah aku googling dulu, iya nggak sih? Atau cari sesuatu googling aja gitu. Nah, googling itu udah kayak jadi sebuah kosakata baru, saking terkenalnya Google ataupun saking Google itu sudah menjadi kayak bagian kehidupan kita gitu ya. Jadi kalau mencari sesuatu di Google, mencari sesuatu bahasanya udah di Google nih, padahal mencari sesuatu di internet pakai Google, itu disebut googling. Ini udah ini udah jadi sesuatu yang umum ya teman-teman ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ketika web kita atau usaha kita masuk di Google Search atau Google pencarian. Di halaman pertama Google itu ada 1 sampai 10 hasil pencarian, di mana nomor 1 itu akan mendapatkan sekitar, ini perkiraan ya teman-teman, sekitar 60,4% klik. Jadi kalau teman-teman usahanya itu muncul di nomor 1 itu sudah hampir pasti diklik oleh orang gitu ya, 60%. Nomor 2 itu 21%, nomor 3 turun ke 14%, nomor 4 ke 11%,
nomor 5 turun lagi jadi 9%, dan seterusnya sampai nomor 10. Tapi, orang akan jarang banget membuka halaman kedua. Bahkan ada istilah orang yang bilang, halaman kedua, ketiga itu udah kayak palung gitu ya, udah kayak tempat yang jauh banget yang orang nggak buka. Makanya orang rebutan di halaman 1. Ketika masuk di halaman 1, ada kemungkinan buat diklik, ketika naik peringkatnya ke atas, itu semakin besar. Ini merupakan data yang valid bagaimana orang melakukan klik di halaman pertama Google. Oke, next. Di data ini merupakan sebuah data ketika orang-orang ditanya gitu, kalau seandainya kamu melakukan pencarian bisnis terdekat, itu pakai apa? Wow, aku mau cari tadi kayak saya mau cari bakso, atau saya mau cari misal tukang jahit ya, saya punya baju yang ingin saya kecilin misalnya, atau yang ingin saya, servis servis motor misalnya, kita akan cari lewat apa? Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, itu nomor satu, ini kalau kita agak zoom ya, ini tidak ada fasilitas zoom, nomor satu tuh Google Maps. Google Maps 77%, ini saya bacakan aja ya teman-teman. Slide-nya akan saya berikan. Google Maps itu 77%, atau bahkan sudah hampir pasti orang bertanya sama Google Maps. 77% itu sangat-sangat tinggi. Yang kedua, orang akan bertanya di Facebook. Yang ketiga di Yelp. Yelp ini kayak Yellow Pages-nya Amerika gitu ya. Dan seterusnya sampai ke bawah. Tapi yang perlu kita lihat adalah 3 terbesar. Pertama tanya di Google Maps, kedua tanya di Facebook, ketiga tanya di Yelp atau di Yellow Pages. Nah, itu ya. Ini menunjukkan bahwa Google Maps atau yang kita bisa memasukkan bisnis kita ke Google Maps, itu merupakan satu hal yang penting. Sehingga prospek ataupun calon pengunjung yang membutuhkan jasa kita, itu bisa menemukan bisnis kita. Oke, next. Nah, ini adalah statistik dari Google Business Profile. Bahasa Inggrisnya Google Business Profile, tapi kalau di Indonesia kan itu Google Profil Bisnis. Ada 200% orang meningkat mencari kata kunci XXX near me dalam 1 tahun terakhir. Kalau di bahasa Indonesia, near me ini artinya terdekat. Misal, saya cari, oh sudah waktunya sholat, saya cari masjid gitu. Saya cari masjid terdekat, misalnya gitu. Atau mau cari barbershop gitu ya, mau potong rambut terdekat gitu. Apapun ya, Indomaret terdekat lah saya sebut merek. Nah, itu merupakan sebuah layanan ataupun sebuah kata kunci ya, lebih tepatnya, yang sering kita gunakan atau umum digunakan oleh orang-orang. Itu mendapatkan kenaikan peringkat 200%. Kemudian ada 64% orang mencari data lewat Google Profile Business. Kemudian sebelum menghubungi, 90% membaca reviewnya dulu. Nah, itu ya. Dan dari 54% melihat jam. Jadi kayak jamnya dia buka nggak ya? Gitu. Dan 50% itu mengunjungi website yang tertera. Oke. Karena itu, di video pertama ini, penting banget kita mempunyai bisnis yang terindeks oleh Google. Gimana bisnis kita ditemukan kalau bisnis kita nggak ada di Google? Nah, itu yang akan kita bahas. Karena itu materi ini sangat penting ya, teman-teman. Kita juga membangun digital asset yang sudah disediakan, sehingga kita bisa masuk ke Google Maps. Lewat apa? Lewat Google Profil Bisnis. Itu fiturnya, sudah disediakan oleh Google. Nah, nanti di video kedua, akan kita praktekkan aktivasi cara membuat Google Profil Bisnis.
Ini adalah contoh ya teman-teman, ketika kita mencari digital printing Bandung gitu, maka tentu akan muncul digital printing yang di sekitar Bandung. Kalau teman-teman bisnisnya digital printing dan muncul di sini, tadi sudah kelihatan ya, muncul di halaman pertama itu kemungkinan akan diklik atau kemungkinan akan dihubungi oleh calon konsumen kita. Kalau dia udah nyari, berarti dia butuh. Nah, itu dia. Nah, Google Profil Bisnis ini gratis dan teman-teman bisa membuatnya sendiri, mengaturnya, mengesetnya, mengupdate, sehingga pelanggan bisa tahu bisnisnya teman-teman semua. Nanti juga kita akan melihat evaluasi performa ya, dicari sebulan tuh berapa kali orang yang melihat, berapa kali orang yang ngeklik, berapa kali orang yang menuju ya. Jadi kayak kan kita suka biasa nyetir tuh, nyetir mobil gitu atau nyetir motor, kita kan suka menuju ke satu tempat, nah itu juga akan kelihatan datanya. Sangat detail sekali. Termasuk juga pencariannya orang itu masuk ke Google profil bisnis kita menggunakan kata kunci atau menggunakan kalimat apa. Nah, itu kan penting ya, sehingga kita tahu, oh ternyata orang banyak masuk atau orang banyak kontak kita. Misal kita usahanya adalah toko bunga misalnya. Oh ternyata banyak yang mencari toko bunga mawar. Jadi kita bisa melihat juga orang mencari apa untuk menemukan bisnis kita. Kemudian kita bisa terhubung dengan pelanggan, pelanggan bisa mereview, kita bisa membalas review, kemudian juga kita bisa yang kedua ini ya membuat postingan, penawaran ketika kita punya update, dan Google Profil Bisnis itu punya fitur chat instan di mana konsumen kita bisa menge-chat kita dan kita bisa membalas. Oke, nah itu dia adalah materi yang akan kita bahas. Nah, penasaran kan? Makanya kita akan bahas cara membuat Google Profil Bisnis di video selanjutnya. Sampai jumpa.